Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nabila, NIM 2118078. Video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam kelas H dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat Quraisy. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatashita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Nama Quraisy diambil dari kata Quraisy yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya suku Quraisy. Suku Quraisy merupakan suku yang bertempat tinggal di kota Mekah. Nah, pada masa Nabi Muhammad, suku Quraisy ini merupakan kabilah terbesar dan terkenal di kota Mekah. Mereka yang memegang pimpinan tertinggi di kota Mekah dan termasuk mendapat kehormatan untuk menjaga Ka'bah. Asbabun nuzul dari surat ini berdasarkan pada hadis dari Ummu Hani binti Abu Thalib yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan keistimewaan kepada suku Quraisy ini 7 hal. Saya dijadikan berasal dari mereka, kenabian ada pada mereka, tugas menjaga Ka'bah ada pada mereka, dan Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka menyembah Allah selama 7 tahun lamanya, tetapi tidak di antara mereka satupun kaum yang menyembah Allah. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan surat penuh dalam Al-Quran yang hanya mereka disebutkan di dalamnya. Setelah berkata demikian, Rasulullah lantas membacakan ayat ini, ayat Al-Quraisy dari ayat 1-4. Terdapat kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy ini daripada kaum-kaum yang lain. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan dalam asbabun nuzul, yaitu kenabian dari suku mereka, yang menjaga Ka'bah dari suku mereka, dan yang memberi minum juga dari suku mereka. Dan keistimewaan ini masih berlangsung sampai saat ini. Dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy ini diabadikan dalam surat ini, surat Al-Quraisy. Kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-Quraisy. Ada beberapa kandungan yang terdapat dalam surat ini. Yang pertama, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada suku Quraisy. Nah, sudah sepatutnya mereka untuk menyembah Allah. Yang kedua, orang Quraisy biasanya melakukan perjalanan berdagang pada musim dingin ke negara Syam dan Yaman, sedangkan pada musim panas mereka berdagang ke kota Thaif, Mekah, dan Asir. Dan yang ketiga, dalam perjalanan mereka mendapat jaminan keamanan dari Allah dari para penguasa negara yang mereka singgahi. Perjalanan mereka yang paling lama adalah perjalanan ke kota Yaman pada musim dingin. Kemudian ada kemuliaan suku Quraisy. Para penduduk Quraisy ini telah melakukan hubungan dagang internasional yang sudah diceritakan dalam Al-Quran. Berarti secara tidak langsung mereka telah mendatangkan barang impor dan mengirimkan barang ekspor. Nah, pada musim panas, orang Quraisy mengambil dagangan berupa buah dan gandum di negara Syam untuk dijual ke Yaman. Juga pada musim dingin, orang Quraisy mengambil barang dagangannya di kota Yaman berupa rempah-rempah, kain sutra, barang pecah belah, dan sebagainya. Dan semua barang itu dibawa ke negeri Syam untuk dijual pada saat musim panas. Nah, kota Mekah ini sudah menjadi tempat tinggal oleh warga suku Quraisy serta dijadikan kota lintas perdagangan antar negara, sehingga penduduk Quraisy ini menjadi terkenal dalam hal perdagangan dan menjadi turun-temurun. Nah, oleh sebab itu agama Islam bisa tersebar hingga ke mancanegara melalui perdagangan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.